Oke, selanjutnya yaitu hubungan antara rangkaian dengan teori yang sudah jelaskan tadi. Kita dapat mencari yaitu cos V, I, dan V. Dari rangkaian tersebut dapat diketahui V1 yaitu 24,7 V, V2 0,5 V, V3 25,2 V, R1 470 ohm, dan R2 23 k ohm yaitu 23.000 ohm. Nah, dari teori yang tadi kita dapat lihat rumusnya yaitu V3 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 dikali V1 dikali V2 cos V. Nah, kita dapat merubah rumusnya yaitu dengan cos V sama dengan V3 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat per 2 dikali V1 dikali V2. Kita dapat memasukkan untuk V3 kuadrat yaitu 25,2 kuadrat dikurangi 24,7 kuadrat dikurangi 0,5 kuadrat per 2 dikali 24,7 dikali 0,5. Hasil yang didapat yaitu 24,7 per 24,7. Maka hasilnya yaitu 1. Jadi cos V yang didapat yaitu 1. Selanjutnya kita akan mencari I sama dengan untuk rumusnya yaitu I sama dengan V2 per R. Nah, kita R-nya menggunakan R total jadi 0,5 per 23.470. Hasil yang didapat yaitu 2,13 ampere. Nah, selanjutnya kita akan mencari Pi. Nah, untuk mencari Pi, kita menggunakan rumus yaitu V1 dikali I dikali cos V. Nah, untuk I dan cos V-nya sudah dijelaskan tadi, dan kita dapat memasukkan nilainya yaitu V sama dengan 24,7 dikali 2,13 dikali 1 sama dengan 52,611 watt. Oke, selanjutnya yaitu rangkaian yang voltmeter, yang ampere meter. Nah, dapat diketahui yaitu I3 3,6 miliampere dan I2 yaitu 3,53 miliampere dan I1 nya 0,07 miliampere. Untuk R1 yaitu 2000 ohm dan R2 98.000 ohm. Kurang lebih sama yang dicari yaitu cos V menggunakan rumus I3 kuadrat dikurangi I1 kuadrat dikurangi I2 kuadrat per 2 dikali I1 dikali I2. Nah, kita dapat memasukkan data yang sudah kita lihat dari rangkaian yaitu 0,0036 dikurangi 0,007 dikurangi 0,00353 per 2 dikali 0,007 dikali 0,00535. Hasil yang dapat yaitu 0,4942 per 0,4942 yaitu sama ya. Jadi untuk cos V nya sama dengan 1. Selanjutnya yaitu yang kita cari V. Nah, rumus yang digunakan yaitu I1 dikali RB. Nah, untuk I1 nya yaitu 0,07 dikali 10 pangkat min 3 yaitu 0,0007 dikali 98K yaitu 98.000. Hasil yang dapat yaitu adalah 6,86 volt. Selanjutnya kita cari V. Nah, untuk mencari V rumusnya yaitu V1 dikali I1 dikali cos V. Nah, untuk V1 yaitu 0,07 dan I1 nya
untuk V1 6,86, untuk I1 nya 0,07 dikali 1, maka hasil yang didapat yaitu 0,4802. Oke, berikutnya menjawab pertanyaan ya dari modul praktikum 4. Yang pertama, gambarkan grafik P sama dengan V dikali I dari percobaan A dan B. Kemudian nomor 2, hitunglah perbandingan daya antara percobaan A dan B. Untuk yang pertama, grafik P sama dengan V dikali I. Grafik ini menunjukkan bahwa metode ampermeter memberikan daya yang jauh lebih kecil karena tegangan jatuh pada R kecil 0,14 volt, sehingga daya yang dihitung juga kecil. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, hitunglah perbandingan daya antara percobaan A yaitu daya voltmeter dan B daya ampermeter, yaitu pada percobaan A daya voltmeter yaitu bernilai 52,611 watt. Kemudian pada percobaan B daya ampermeter sama dengan 0,48 4802 watt. Perbandingan daya A terhadap B yaitu perbandingan sama dengan daya A dibagi daya B sama dengan 52,611 dibagi 0,4802, yaitu sekitar 109,58 watt, 611 watt. Sedangkan pada percobaan B, daya yang dihasilkan hanya 0,4802 watt. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan daya yang sangat signifikan antara kedua rangkaian. Perbandingan daya menunjukkan bahwa daya A kurang lebih 109,58 dikali daya B. Dengan demikian, daya pada percobaan A lebih besar sekitar 109 kali dibandingkan percobaan yang B. Perbedaan ini terjadi karena konfigurasi rangkaian, nilai resistansi, serta pembagian tegangan pada masing-masing beban benda, sehingga arus yang mengalir dan akhirnya daya yang dihasilkan pun berubah secara drastis. Secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan bahwa perubahan nilai hambatan dan susunan rangkaian akan mempengaruhi besar arus, tegangan terukur, dan daya total rangkaian. Pemahaman ini penting dalam merancang sistem kelistrikan agar daya yang dihasilkan sesuai kebutuhan dan tidak melampaui batas komponen. Oke, mungkin sekian. Jadi kesimpulan untuk praktikum kali ini, berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan pada percobaan rangkaian A dan B, dapat disimpulkan bahwa nilai daya listrik sangat dipengaruhi oleh besar tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian. Pada percobaan A, daya yang dihasilkan mencapai 52,611 watt. Sedangkan pada percobaan B, daya yang dihasilkan sedikit penjelasan dari modul 4 dari kelompok 1 sesi 2. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan dapat diserapi. Ya, mungkin sekian dari kelompok 1. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.